Selamat datang teman-teman di sesi diskusi pada hari ini. Sebelumnya Om Swastiastu, salam harmoni. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu. Nama saya Imadi Mahendra Saputra, mahasiswa PPG Prajabatan gelombang kedua. Baik, selanjutnya rekan saya. Perkenalkan, saya Putri Pria Hardiningrum. Selanjutnya, teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Niputu Chandra Okawahyuni. Selanjutnya rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Idewo Ayu Widya Swaridewi, mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 2. Kesempatan kali ini juga, pada hari yang berbahagia ini, kita akan membahas diskusi dan memberikan masukan atau saran-saran mungkin pada materi-materi yang sudah dibuat. Baik, mohon izin saya untuk share screen-nya. Baik, untuk materi pertama, di sini saya sendiri yang akan menjelaskan yang pertama mengenai tentang teori-teori belajar. Nah, di mana teori belajar ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, teori belajar behavioristik. Yang kedua, teori belajar kognitif atau sosial kognitif. Yang ketiga, teori belajar konstruktivisme. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu teori belajar behavioristik, yaitu tentang teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku siswa sebagai hasil proses pembelajaran. Adapun penerapannya di kelas di sini, yang pertama, yaitu membuat dan menyusun materi bahan ajar secara lengkap, dimulai dari materi sederhana, bertahap sampai yang sulit atau bersifat yang kompleks. Yang kedua, guru lebih banyak memberikan contoh instruksi selama mengajar. Yang ketiga, saat guru melihat ada kesalahan, baik pada materi maupun pada siswa, maka guru akan segera diperbaiki. Yang selanjutnya, yaitu guru memberikan banyak drilling atau latihan agar terbentuknya perilaku atau pembiasaan seperti yang diinginkan. Yang terakhir itu, akhir pelajaran diberikan evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat negatif. Untuk selanjutnya, yaitu teori belajar sosial kognitif. Teori belajar sosial kognitif dengan fokus pada perubahan proses berpikir internal yang digunakan dalam upaya untuk memahami dunia eksternal. Penerapan teori kognitif sosial dalam pembelajaran di kelas yaitu pada saat di kelas, hendaknya guru menciptakan kondisi suasana yang riang dan menarik. Yang kedua, memberikan ruang bagi siswa untuk menjadi proses berpikir emosional dan fisik. Contohnya aktivitas berpikir misalnya mengidentifikasikan, membandingkan, menganalisis, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu teori belajar konstruktivisme, yaitu dengan mengembangkan pengetahuan siswa berdasarkan pengalamannya mereka atau sesuatu yang telah dipelajari. Adapun penerapannya di kelas itu mencari tahu apa yang sudah siswa ketahui, menciptakan rasa ingin tahu siswa melalui pertanyaan atau penelitian, memberikan kesempatan bagi siswa untuk menyampaikan ide atau gagasannya, memahami metode belajar apa yang paling sesuai dengan kebutuhan siswa. Baik, hanya mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan tentang 3 teori-teori belajar. Mungkin dari teman atau rekan-rekan lainnya ingin menambahkan atau memberi masukan. Baik, saya ingin memberikan masukan mengenai teori behavioristik. Nah, dalam penerapannya di kelas. Mohon maaf, untuk Dewayu, mohon izin untuk mencatat. Ya, silakan. Ya. Untuk penerapannya itu di kelas itu bisa juga dengan memberikan penguatan kepada siswa, contohnya dengan memberikan penguatan berupa gerakan mimik dan badan. Misalnya guru bisa memberikan acungan jempol kepada siswa ketika siswa tersebut benar dalam menjawab soal yang telah diberikan,
dengan senyuman, lalu penguatan bisa dengan cara mendekati, misalnya mendekati siswa yang sedang duduk itu dengan memberikan sentuhan tersebut juga bisa, sehingga siswa merasakan bahwa dia itu benar-benar diperhatikan oleh seorang gurunya. Terima kasih. Baik, Dewa Ayu, jawabannya nanti akan bisa saya tambahkan lagi. Mungkin dari teman yang lain, rekan yang lain ada yang ingin ditambahkan lagi? Baik, izinkan saya untuk menambahkan sedikit mengenai teori kognitif. Oh, kognitif. Oh, nggih. Silakan, Sandra. Ya, terima kasih. Menurut saya tambahkan sedikit mengenai teori kognitif, contoh dalam penerapan di kelas. Penerapan teori belajar kognitif ini dalam pembelajaran, guru atau kita sebagai calon pendidik bisa mendorong siswa untuk berdiskusi terhadap materi yang telah disampaikan, meminta siswa untuk memberikan ide-ide atau pendapat yang mereka miliki atau bisa pendapat yang mereka alami di dunia nyata dan hal-hal lainnya yang membuat siswa terus bergerak atau menggunakan logikanya dalam pembelajaran sehingga siswa menjadi lebih aktif lagi di dalam kelas. Itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Sandra atas masukannya. Baik, saya serahkan untuk teman yang materi itu selanjutnya. Ya, sekarang saya akan menjelaskan tentang model-model pembelajaran berdasarkan prinsip konstruktivisme. Yang pertama ada model pembelajaran inquiry yang dimana dituntut peserta didik untuk menemukan pengetahuannya secara mandiri melalui pencarian, eksplorasi, dan mengarahkan peserta didik untuk melakukan percobaan untuk memecahkan suatu masalah yang akan dipelajari. Lalu yang kedua ada model pembelajaran discovery learning yang dimana pembelajaran yang mendorong siswa untuk menyelidiki atau menemukan pengetahuan baru dari informasi yang telah mereka miliki. Yang ketiga yaitu project based learning atau PJBL yang dimana model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai medianya. Yang dimana siswa dihadapkan dengan suatu masalah yang ada di dunia nyata yang dianggap bermakna, kemudian bertindak secara kolaboratif untuk menciptakan solusi dari masalah tersebut. Lalu yang terakhir ada problem based learning, yaitu model pembelajaran yang menyajikan masalah sehingga peserta didik dapat dirangsang untuk belajar melalui permasalahan yang telah disediakan. Dengan kata lain, masalah yang memunculkan tersebut akan menginginkan siswa untuk mencari informasi lebih lanjut agar mendapat pengetahuan baru. Sekian penjelasan yang dapat saya jelaskan. Mungkin dari teman-teman ada masukan atau saran atau tambahan, silahkan. Mungkin untuk waktunya bisa dipercepat lagi. Untuk yang teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Atau yang beri masukan maksudnya, mohon maaf. Baik, mungkin kalau tidak ada teman-teman, saya ingin menambahkan tentang problem based learning nih. Untuk problem based learning, saya ingin menambahkan tentang dengan adanya permasalahan yang nyata, mereka bisa belajar berpikir kritis, mengembangkan keterampilan pemecahan masalah, dan memperoleh pengetahuannya sendiri. Lewat problem based learning, siswa belajar untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang relevan untuk tujuan pembelajaran memperoleh pengetahuan baru, serta mengembangkan keterampilan mengarahkan diri yang diperlukan untuk pembelajaran seterusnya. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Baik, mungkin hanya itu yang bisa ditambahkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya, Rum. Selanjutnya, kami berdua, saya dengan Dewa Ayu akan menjelaskan mengenai 4 kasus. Yang pertama ada kasus Tania.
Nah, yang pertama ini ada kasus Tania yang berumur 7 tahun memiliki kemampuan rendah dan keinginan rendah untuk sukses. Nah, kasus kedua ada Samuel yang berumur 10 tahun yang bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, tetapi memiliki rasa takut akan rasa yang gagal. Nah, kasus ketiga ada Sandra yang berumur 13 tahun yang tenang di kelas dan meremehkan keterampilan mereka. Yang keempat ada Robert yang berumur 16 tahun yang menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama bibinya. Nah, kami berdua akan menjelaskan mengenai rencana untuk meningkatkan motivasi siswa mengenai 4 kasus tersebut. Dapat memberikan pembelajaran secara optimal. Maka dari itu, guru dapat menerapkan metode dan strategi yang tepat supaya si anak dapat berkeinginan bahwa belajar itu sangat penting demi kesuksesan di masa depan dengan memberikan pembelajaran mengenai benda-benda konkret di kelasnya. Bisa juga pembelajarannya dilakukan sambil bermain. Nah, selanjutnya kasus Samuel dan Sandra akan dijelaskan oleh Dewa Ayu. Oke, baik, terima kasih atas waktunya. Kasus yang kedua adalah kasus Samuel 10 tahun yang bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, tetapi memiliki rasa takut akan kegagalan yang kuat. Nah, begini, tugas guru adalah memberikan pemahaman dan melakukan pendekatan kepada siswa. Contohnya guru memberikan pemahaman dengan sabar bahwa di dunia ini semua orang pernah mengalami kegagalan. Kegagalan merupakan awal dari kesuksesan. Berani mencoba adalah kunci seorang anak untuk sukses. Kita sebagai guru sebaiknya memotivasi, bukan malah menjatuhkan keinginan siswa tersebut, sehingga siswa tersebut tidak merasa takut akan mencoba sesuatu hal yang baru. Dan kita harus mengapresiasi apapun hasilnya, baik itu kegagalan maupun keberhasilan, itu semua adalah bagian dari proses. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada Sandra yang berumur 13 tahun yang tenang di kelas dan meremehkan keterampilan mereka. Pada kasus Sandra ini yang berumur 13 tahun sudah memasuki usia remaja ya, 13 tahun. Kemungkinan di usia ini anak masih merasakan gejolak pubertas. Maka bukan hal aneh ketika masa di perkembangan remaja ini anak mengalami perubahan suasana hati sampai perubahan fisiknya karena masa pubertas tadi ya. Rencana untuk meningkatkan motivasi siswa tersebut, umur Sandra yang 13 tahun, yang berada pada fase remaja, adalah kita sebagai seorang guru memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada siswa. Hal ini dilakukan untuk melatih siswa untuk tidak mudah menyalahkan kebebasan yang telah diberikan, baik itu kebebasan yang telah diberikan dari orang tua di rumah maupun oleh guru di sekolah. Hal ini dilakukan untuk melatih siswa agar tidak semena-mena. Anak usia ini guru tidak lagi sebagai pendidik ya yang keras terhadap siswanya, tetapi sebisa mungkin guru menjadi teman sebaya siswa supaya si anak leluasa mengungkapkan isi hatinya seperti lebih curhat. Guru sebaiknya mengetahui cara mengajar yang sesuai dengan karakteristik siswanya. Baik, itu saja dari saya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai kasusnya Robert yang menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama bibinya yang tidak tinggal bersama orang tuanya. Pada kasus ini berarti Robert itu berada pada usia remaja. Nah, tugas guru bisa dimulai dari guru membangun hubungan kedekatan dengan Robert dengan peran guru sebagai pendidik, pelatih, pembimbing, serta model dan teladan yang dapat memberikan kasih sayang dan perhatian kepada Robert di sekolah, serta menanamkan nilai dan norma yang dibutuhkan untuk membentuk kepribadian yang baik di lingkungan sekolah. Baik, itu saja dari kami. Apakah teman-teman ada yang ingin menambahkan mengenai 4 kasus ini? Kami persilahkan. Baik, saya akan menambahkan sedikit. Menambahkan tentang Samuel yang 10 tahun yang memiliki masalah bekerja keras untuk menjaga harga dirinya. Yang dimana guru juga penting untuk menanamkan siswa sejak dini untuk menerima kegagalan dengan lapang dada. Siswa belum dapat melakukan pemikiran-pemikiran yang realistis, oleh karena itu guru harus tanggap dan mulai mengarahkan siswa untuk memiliki mental yang kuat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, mungkin teman-teman sudah menjelaskan semuanya tentang teori belajar.
tentang Tania, Robert, Sandra, Samuel, dan tentang model pembelajaran juga. Mungkin hanya itu tambahannya. Nanti kita akan revisi kembali apa-apa saja yang sudah ditambahkan. Baik, mungkin untuk sesi diskusi kita cukupkan sampai di sini mengingat waktu sudah sudah menunjukkan waktu yang tepat pada hari ini. Saya akhiri dengan para Mas Santi. Om Santi Santi Santi. Salam harmoni. Salam.